Baik, selamat pagi anak didik kami. Kita akan lanjut pembelajaran kita, di mana minggu lalu kita sudah belajar beberapa perpangkatan. Kita lanjut untuk hari ini adalah pangkat 0. Perhatikan berikut ini. Perhatikan pola bentuk pangkat berikut. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 1 hasilnya 2. Sedangkan 2 pangkat 0 tanda tanya, itu berapa ya? Maka pada ruas kiri dari atas ke bawah, pangkatnya berkurang 1 dari 3, 2, 1. Pada ruas kanan dari atas ke bawah selalu dibagi 2. Maka ini 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Hal yang sama untuk pola berikutnya adalah kalau begini. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4. 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Berapakah 2 pangkat 0? Nah, hal yang sama itu bisa dilakukan. Pada ruas kiri dari atas ke bawah pangkatnya bertambah 1. Ya, negatif 3 tambah 1, negatif 2. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Dan ruas kanan dari atas ke bawah selalu dikali 2. Dengan demikian 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dari sini saja kita boleh tentukan selalu dibagi 2. Maka 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Turunkan 1 tingkat lagi, berarti 2 pangkat 0. Ini bagi 2. 2 bagi 2, 1. Jadi kuncinya atau catatan yang paling penting di sini adalah semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1.000.000 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. Selain 0 pangkat 0. Ya, itu ya. Ini bilangan asli dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini dia. 5 pangkat 0, 1. 4 pangkat 0, 1. Disimbolkan A pangkat 0 sama dengan 1. Tapi A tidak 0. Jangan dibikin 0 pangkat 0, 1. Tidak, itu salah. Ini dia catatannya jelas. Kita lanjut ke bentuk akar. Kita kasih soalnya langsung. Aulia mempunyai sehelai sapu tangan yang berbentuk persegi dengan luas 900 cm persegi. Supaya indah, Aulia akan menambahkan renda di tepi sapu tangan. Berapa panjang renda yang diperlukan Aulia? Untuk membantu Aulia, kita harus tahu panjang sisi persegi. Agar kita dapat menghitung keliling sapu tangan tersebut, maka kita misalkan. Misal panjang sisi sapu tangan adalah N cm, maka Aulia harus menentukan nilai N-nya. N kali N harus 900, ya. Karena apa? Luasnya katanya 900. Dalam hal ini N sama dengan 30. Kenapa? Karena N kali N berarti nilai N-nya harus sama. Berapa kali berapa hasilnya 900. Berarti 30. Karena 30 kali 30 hasilnya 900. Atau sering disebut dengan 30 kuadrat sama dengan 900. Menentukan N sama dengan 30 berarti melakukan penarikan akar dari 900. Dan ditulis sebagai 900 sama dengan 30 kuadrat. Penarikan akar. Oke ya. Penarikan akar. Akar 930. Ini dia. Ini dia. Menentukan N sama dengan 30 berarti penarikan akar 900. Ditulis akar 900 sama dengan 30. Karena 30 kali 30 sama dengan 900. Dengan demikian Aulia harus menyediakan renda
dengan panjang 4 kali 30 cm sama dengan 120 cm. Kenapa demikian ada kata 4? Karena ini keliling. Ini keliling, maka 120 cm. Ini bentuk akar 900, ini pembacaannya akar kuadrat dari 900. Akar kuadrat jika A tidak negatif. Ingat, A tidak negatif adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan A. Itu ya. Akar A. Ini simbolnya disebut tanda akar, digunakan untuk menyimbolkan akar pangkat 2. Walaupun tidak ada pangkatnya di sini, ini akar pangkat 2. Akar 36 sama dengan 6. Negatif akar 36, negatif 6. Ingat, nilai di dalam akar bukan negatif, tapi di luarnya yang negatif. Ini boleh diselesaikan karena nilai di dalam akar bernilai positif. Nah, pada persoalan mencari rusuk suatu kubus bila volume diketahui, maka kita akan berhadapan dengan bentuk akar yang lain, yaitu akar pangkat 3. Karena volume itu pangkat 3. Tadi luas, pangkatnya 2. Sekarang volume, berhubungan dengan volume berarti pangkatnya 3. Misalkan diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Misal, panjang rusuk tersebut adalah P, maka volume kubus adalah P kali P kali P atau P pangkat 3. Dengan demikian diperolehlah P pangkat 3 sama dengan 64. Karena volume kubus tadi 64 ya. Bagaimanakah kita boleh memperoleh nilai P? Ingat bahwa 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Dengan demikian P sama dengan 4. P pangkat 3, 4 pangkat 3. Nah, berarti P sama dengan 4. Ini pangkatnya sama-sama 3. Ya, maka nilai P itu sama dengan 4. Selanjutnya, bagaimana halnya apabila volume kubus tersebut 45 cm kubik? Dapatkah kamu mencari panjang rusuknya? Pada persoalan terakhir kita dapat P pangkat 3 sama dengan 45. Mengambil analogi dari akar kuadrat di atas, dapat kita tuliskan bahwa P sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Cara membacanya itu ya. Akar pangkat 3 dari 45. Akar pangkat 3 dari 45. Ini secara umum penulisannya. Jika A lebih atau sama dengan 0, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. B lebih atau sama dengan 0. Tidak boleh B 0. Tidak boleh B kurang dari 0. Jika A kurang dari 0 dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Ingat cara membacanya ya. Akar pangkat N dari A sama dengan B. Akar pangkat N dari A sama dengan B. Itu cara membacanya. Contoh. Sederhanakan bentuk berikut. Akar 49. Akar 49 ini adalah 7. Kenapa? Karena 7 kuadrat itu sama dengan 49. Yang kedua, negatif akar 64. Itu hasilnya negatif 8. Kenapa? Karena 64 itu adalah 8 kuadrat. 8 kuadrat, maka nilai 8. Nilai P negatif ini juga negatif 8. Sifat perkalian kuadrat. Akar kuadrat dari hasil kali adalah sama dengan hasil kali dari masing-masing akar kuadrat. Akar kuadrat dari hasil kali adalah
sama dengan hasil kali dari masing-masing akar kuadrat. Contoh, bilangannya adalah 4 kali 9, akar 4 kali 9. Ini bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 9. Simbolnya ini, akar AB sama dengan akar A kali akar B, di mana A lebih atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0. Tidak bisa negatif nilai A dan nilai B. Nah, perhatikan contohnya. Sederhanakan akar berikut, akar 8, akar 500. Jawabannya akar 8 itu sama dengan, carilah bilangan yang hasil kalinya adalah akar 8, yang hasil kalinya adalah 8, dan salah satu bilangan tersebut boleh diakarkan. Banyak ya, hasil kalinya 8 ya, 1 kali 8 kan itu, tapi nggak boleh diakarkan akar 8, harus bisa salah satunya. Itu hanya 4 dan 2. 4 kali 2 8, maka akar 4 kali akar 2. Tadi saya bilang salah satu bilangannya boleh diakarkan, yaitu adalah akar 4 ini. Boleh diakarkan. Akar 4 itu sama dengan 2. 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Maka inilah bentuk sederhananya. Begitu juga bagian B, akar 500 sama dengan, cari bilangan yang dikalikan hasilnya 500 dan salah satu bilangan tersebut boleh diakarkan. Inilah bilangannya. 100 kali 5 sama dengan akar 100. Salah satu bilangannya boleh diakarkan. Ya, akar 100 boleh? Boleh. Itu adalah 10 akar 5 tetap. Maka 10 kali akar 5, 10 akar 5. Jadi mencarinya harus salah satu bilangannya boleh diakarkan. Berikutnya, operasi bilangan berpangkat. Operasi pada bilangan berpangkat. Perpangkatan dapat dikalikan dan dibagi. Pada contoh di bawah, kita akan menggunakan perpangkatan 2 untuk menetapkan aturan perkalian perpangkatan. Tabel di bawah ini menyatakan perpangkatan dari 2 dan nilainya. Pangkat dari 2, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, hingga 2 pangkat 6. Hasilnya 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, hingga 2 pangkat 6, itu 64. Selanjutnya, perhatikan bahwa kita juga dapat memperoleh hasil perhitungan seperti yang diungkap pada tabel berikut. Caranya ini. Selanjutnya, perhatikan bahwa kita juga dapat memperoleh hasil perhitungan seperti ini. Hasil kali bilangan 4 kali 2 8, 4 kali 8 32, 8 kali 8 64. Hasil kali eksponen. Arti eksponen adalah perpangkatan. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 2 ini 2 pangkat 1. Maka boleh dikatakan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 4 kali 8. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Maka boleh dikatakan 32 ini adalah 2 pangkat 5. 8 itu 2 pangkat 3, 8 2 pangkat 3, maka 64 boleh kita sebut dengan 2 pangkat 6. Contoh tersebut menyarankan bahwa kita dapat mengalihkan perpangkatan dengan bilangan pokok sama, yaitu dengan menjumlahkan eksponennya atau menjumlahkan pangkatnya. Ya. Jadi hanya pangkatnya dijumlah jika bilangan pokoknya sama. Ini dia, A kuadrat kali A pangkat 3 sama-sama A, maka pangkatnya boleh dijumlah. 2 tambah 3, 5, berarti A pangkat 5. Itulah maksudnya. Ini kalimatnya ya. Hasil kali 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, kuncinya ini adalah bilangan dengan menambahkan eksponennya. 2 bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, ya pangkatnya aja jumlah, bilangan pokok tetap 3, maka 3 pangkat 5. Kalau dia dalam bentuk variabel, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A lebih atau sama dengan 0.
Kalau dia pembagian, hasil bagi perpangkatan, ini dia pembagian. Hasil dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, bunyinya sama ya, bilangan pokoknya adalah dengan mengurangkan eksponennya, dikurangkan pangkatnya kalau bilangan pokok sama. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan, ini 5 ya, 5 pangkat 7 kurang 4 sama dengan 5 pangkat 3. Atau ini bentuk variabel A pangkat M kali A pangkat N, bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M kurang N, pangkatnya aja dikurangkan jika bilangan pokok sama dan proses pembagian. Contoh, sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 1. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Bagian nomor 2, X pangkat 6 dibagi X pangkat 4. Nah, ini dia ya. Bilangan pokok sama-sama 4. Proses pembagian, maka pangkatnya aja kurangkan. 3 kurang 2, 1. Ini juga begitu. Sama-sama X bilangan pokoknya. X. Proses pembagian, maka pangkatnya saja dikurangkan. 6 kurang 4, 2, maka X pangkat 2. Pangkat eksponen. Ini maksudnya bilangan berpangkat dipangkatkan. Pangkat dari suatu bilangan berpangkat adalah sama dengan bilangan berpangkat dengan eksponen dikalikan. Artinya adalah bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya kalikan. Contoh, ini bilangan berpangkat 5 pangkat 7 dipangkatkan lagi dengan 4, maka bilangan pokoknya tetap 5, hanya pangkatnya aja dikali. 7 kali 4 berarti 5 pangkat 28. Atau dengan variabel A pangkat M dipangkatkan N, ini sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 7 pangkat 8 dipangkatkan 4. Ya. Maka bilangan ini, bilangan pokoknya tetap 7, pangkatnya saja dikali. Maka hasilnya 7 pangkat 32. Berikut adalah pangkat pecahan. Perhatikan perkalian berikut. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Dari mana itu muncul? Maka mari kita perhatikan. Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Apakah perkalian tersebut dapat dipikirkan sebagai perkalian bilangan berpangkat? Misal, 2 pangkat P kali 2 pangkat P itu sama dengan 2 pangkat 1. Sesuai aturan sifat perkalian bilangan berpangkat di atas, kita nyatakan bahwa 2 pangkat P kali 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat P tambah P. Pangkatnya dijumlah. Kenapa dijumlah pangkatnya? Bilangan pokoknya sama-sama 2. Maka ini 2 pangkat 2P. Ini sama dengan 2 pangkat 1. Maka nilai pangkat 1 ini dari mana? Dari soal kita 2 pangkat 1. Maka kita mencari nilai P-nya. Ini berarti 2P sama dengan 1, atau P sama dengan setengah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa akar 2 ini sama dengan 2 pangkat setengah. Dapat kita rangkum diskusi ini sebagai berikut. Ini catatan. Akar kuadrat dari suatu bilangan adalah bilangan berpangkat dengan eksponen atau dengan pangkat setengah. Akar 3 ini 3 pangkat setengah. Kalau akar A berarti A pangkat setengah. Akar 10 berarti 10 pangkat setengah. Akar 1.000.000 berarti 1.000.000 pangkat setengah. Begitu seterusnya. Contoh, sederhanakan akar 75 dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini akar 75. Carilah bilangan yang dikalikan hasilnya 75, berarti akar 5 kali 5 kali 3.
atau dia 5 kali 5 ini 25 kali 3. Maka kita pecah ini menjadi akar 25 kali akar 3. Akar 25 5 kali akar 3, berarti 5 akar 3. Nah, kalau misalnya kita mau bikin akar 3 pangkat pecahan, ini dia 5 kali 3 pangkat setengah. Ini pangkat pecahan setengah. Akar pangkat n dari suatu bilangan adalah bilangan berpangkat dengan eksponen 1/n. Maka akar pangkat 10 dari 8 ini berarti 8 pangkat 1/10. Kalau dia pakai variabel berarti akar pangkat n dari a ini a pangkat 1/n. Jadi kalau ini n-nya 5 berarti a pangkat 1/5. Kalau n-nya 7 berarti a pangkat 1/7. Nilai a ini bilangan pokoknya. Ini dia catatannya. Contoh, tuliskan 4 pangkat 1/3 dalam bentuk akar. Ini dia. 4 1/3 dituliskan. 4 pangkat 1/3 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Ini akar pangkat 3. Dari mana akar pangkat 3? Ini pangkat 1/3. Karena apa tadi? 1/n. Berapa nilai n-nya? Langsung limpahkan ke sini. Itu caranya. Contoh berikutnya. Rasionalkan bentuk akar berikut. 1 per akar 2. Kalau dibilang rasional berarti bentuk penyebutnya jangan lagi bentuk akar. Ini masih bentuk akar. Caranya adalah ini 1 per akar 2, 1 per akar 2 dikalikan dengan ini. Dengan apa? Dengan nilai daripada penyebutnya. Penyebutnya ini tadi akar 2, maka kalikan akar 2 per akar 2. Maka pembilang kali pembilang, 1 kali akar 2, akar 2. Penyebut kali penyebut, akar 2 kali akar 2, akar 4. Nilai di dalam akar dikalikan ya. Maka akar 2 per 2. Karena ini akar 4 sama dengan 2. Atau sering kita sebut 1 per 2 akar 2. Contoh yang ketujuh. Sederhanakan 6 per 3 kurang akar 2. Untuk merasionalkan penyebut, kalikan pembagi dengan penyebut 3 tambah akar 2. Artinya kalikan dengan sekawannya. Kawannya negatif ya positif. Maka kalau ini kurang, maka di sini tambah. Kalau ini tadi tambah, maka ini kurang. Maka kita selesaikan. 6 per 3 kurang akar 2. Ini soalnya. Maka 6 per 3 kurang akar 2 kali sekawannya. Berarti 3 tambah akar 2. Per 3 tambah akar 2. Maka kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalikan 6 kali 3 tambah. Ini tambah 6 kali akar 2. Ini. Penyebut kali penyebut satu-satu. 3 kali 3. Ini 3 kali akar 2. Ini positif ya. Kurang. Karena ini kurang. Jelas itu ya. Berarti negatif akar 2 kali 3. Negatif 3 akar 2. Negatif kali positif. Negatif. Akar 2 kali akar 2. Maka ini akar 2 dikuadratkan. Maka ini selesaikan. 6 kali 3 18. Tambah 6 akar 2. 3 kuadrat 9. Ini habis. 3 akar 2 kurang 3 akar 2. Habis. Coret saja. Kurang akar 2 dikuadratkan 2. Maka hasil akhirnya adalah 18 tambah 6 akar 2 per 7. 9 kurang 2. Berikut adalah operasi pada bentuk aljabar. Kita sudah mendiskusikan perubahan bentuk akar menjadi bentuk eksponen.
Selain itu, pada bagian sebelumnya kita juga sudah membahas operasi pada bilangan berpangkat. Kedua hal tersebut apabila dikombinasikan akan menghasilkan sifat berikut. Ya. Akar pangkat N dari A pangkat M, boleh kita buat begini penulisannya. Dibikin tanda kurung pangkatnya di sini. Ini juga akar pangkat N dari AB ini sama dengan akar pangkat N A kali akar pangkat N dari B. Dipecah dia jadinya. Yang berikut, merasionalkan. Tadi saya sebutkan bahwa merasionalkan adalah mengubah penyebutnya menjadi bilangan bulat, bukan bentuk akar lagi. Ini dia. Akar A, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7. Dengan demikian, seperakar 2, seperakar 3, seperakar 5, seperakar 7 merupakan irasional. Penyebut dari pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan rasional. Dengan perubahan ini disebut merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Inilah rangkumannya. Perhatikan itu dari 1 sampai 15. Ini kunci-kuncinya jelas di sini. A pangkat 0 1 ya, ini 1 bukan 0. Nah, tugas kamu di rumah 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu kumpul hari Sabtu sebagai tugas kamu semuanya. Tolong tetap dicatat semua tugas, dikirim termasuk juga catatannya. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Sekian dan terima kasih.